Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terdapat sebuah kisah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita tentang seorang sahabat yang bernama Basir bin Khosasiyah radhiyallahu anhu. Ketika di awal-awal Islam, Basir bin Khosasiyah radhiyallahu anhu ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat masuk ke dalam agama Islam. Tapi kemudian melihat hal demikian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kepada dirinya 6 hal. Rasulullah mengatakan kepadanya, jika engkau ingin masuk Islam, maka 6 hal yang harus engkau lakukan. Yang pertama, antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tusallil khamsa, wa tuaddiz zakata, wa tasumar ramadana, wa tahujjal baita, wa tujahidu fi sabilillah. 6 hal itu yang pertama adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua, engkau hendaklah melaksanakan salat 5 waktu. Dan yang ketiga, engkau hendaklah melaksanakan atau menunaikan zakat. Dan yang keempat, hendaklah engkau itu berpuasa Ramadan. Yang kelima, hendaklah engkau itu melaksanakan ibadah haji. Dan yang keenam, hendaklah engkau ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam rukun Islam ada 5 hal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan 1 hal di sini karena ketika itu di awal mula Islam, kaum muslimin masih dalam keadaan minoritas. Sehingga disitulah masih disyariatkan yang namanya al-jihadu fi sabilillah. Mendengar 6 syarat tersebut, kemudian Basir bin Khosasiyah radhiyallahu anhu ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada 2 hal yang aku tidak mampu melaksanakannya. Yang pertama adalah menunaikan zakat, karena aku tidak memiliki harta kecuali ada 10 daudin atau ada 10 onta yang saat ini sama denganku, yang aku pegang, yang aku pelihara, akan tetapi itu adalah sebuah titipan dan itu menjadi barang kendaraan bagi keluargaku. Dan yang kedua, berjihad di jalan Allah. Karena para sahabat tahu bahwasanya ketika seseorang ikut berjihad di jalan Allah dan kemudian dia lari dari medan pertempuran, maka pasti Allah akan murka kepadanya. Sedangkan aku takut ketika aku ikut berjihad bersamamu ya Rasulullah, dan kemudian aku takut mati sehingga aku meninggalkan medan pertempuran. Sehingga aku pun takut ketika Allah murka kepadaku. Mendengar 2 alasan tersebut, kemudian Rasulullah SAW menggenggam tangan
Basir bin Khosasiyah tadi kemudian dengan mengatakan, wahai Basir, la shadaqah wala jihada fi sabilillah fabima tadkhulul jannah. Wahai Basir, engkau tidak bersedekah atau tidak menunaikan zakat dan juga engkau tidak berjihad di jalan Allah, maka dengan apa engkau masuk surga? Mendengar hal demikian kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, maka detik ini aku berbaiat kepadamu untuk melaksanakan semua syarat yang engkau telah berikan tadi. Akhirnya pun beliau melaksanakan ke-6 syarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika kita melihat dari kisah tersebut, kita akan melihat sebuah perbedaan di mana seseorang itu ada yang memang dalam keadaannya dia itu memang betul-betul tidak mampu. Ada juga orang yang memang dalam keadaannya itu dia tidak mau memampukan dirinya. Bedanya sangat tipis. Ketika orang tidak mampu, maka dia betul-betul tidak bisa melaksanakannya. Ketika seseorang dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu untuk berjalan, dia mendengar kumandang azan, pengen sekali datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Orang yang mungkin berumur kurang lebih 80-90 tahun, yang keadaan fisiknya sudah menurun, tapi dia pengen melaksanakan ibadah haji. Dalam keadaan yang seperti itu mungkin dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Atau juga ada orang yang memang selama hidupnya dalam keadaan yang kekurangan atau miskin atau fakir sampai dia meninggalkan dunia ini, maka dia pun terhitung orang yang tidak mampu. Maka ketika dia betul-betul menjadi orang yang tidak mampu, disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang tersebut kecuali dengan kadar kemampuannya. Sehingga kalau dia betul-betul tidak mampu, maka Allah akan mengangkat atau mencabut semua tanggung jawab yang menjadi beban darinya. Maka dia pun tidak berdosa ketika dia tidak melaksanakannya. Berbeda dengan orang yang tidak mau memampukan diri. Ketika dia dalam keadaan sehat, mendengar azan berkumandang, akan tetapi dia enggan, tidak mau memaksakan dirinya, tidak mau memampukan dirinya untuk pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah, menunaikan ibadah sholat itu sendiri. Ketika seseorang mampu untuk makan 3 kali satu hari, tapi kemudian ketika dia berputar di depannya sebuah kota infak atau di depan matanya terdapat orang yang kekurangan, dia enggan, tidak mau memaksa dirinya, tidak mau memampukan dirinya untuk bersedekah. Itulah orang yang tidak mau memampukan dirinya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak orang-orang yang memang dia tidak mampu, tapi dengan sebuah niat yang tulus, dengan sebuah ikhtiar, dengan usaha dan doa, maka Allah pun akan menjadikan dia menjadi orang yang mampu. Berapa banyak yang mohon maaf, orang yang punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi secara matematika mungkin keuangannya tidak cukup, karena dia hanya sebagai seorang penjual mainan anak-anak, atau seorang pemulung sampah, atau pekerjaan yang lainnya yang mungkin secara matematika tidak akan pernah mampu mengumpulkan uang sampai jutaan rupiah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika kita melihat ketika ibadah haji datang, tersebar di berbagai macam media bahwasanya ada seorang pemulung, ada seorang tukang becak, ada seorang pekerja yang memang dalam keadaan miskin mampu melaksanakan ibadah haji, dan Allah pasti akan memampukan dirinya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah, maka niscaya pasti Allah akan menuntun ke dalam jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin banyak di antara kita yang pingin masuk ke dalam surga, tapi menjadi sebuah ironi ketika banyak di antara kaum muslimin pingin masuk ke surga, tapi mereka tidak ada usaha untuk mendapatkannya.
Dalam mendapatkan surga tentu menjadi sebuah syaratnya, yakni melaksanakan amal soleh, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Tapi berapa banyak orang yang memiliki cita-cita tersebut tapi tidak mau memampukan dirinya untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Bukankah innamal a'malu binniyat? Ketika kita ada niat, maka disitulah pasti akan ada jalan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berapa banyak juga orang-orang yang ingin merubah keadaan dirinya dalam kehidupan di dunia ini. Akan tetapi mereka juga tidak berubah keadaannya. Bisa jadi mereka lupa terhadap sang pemberi rizki. Mereka tidak mau dan tidak mau memampukan dirinya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana Allah akan merubah hidupnya? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda 'abdi dzanni bi." Aku itu tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Dan Allah pun telah memberikan janji bagi setiap hambanya melalui firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu orang yang beriman. Syarat yang pertama adalah melaksanakan amal soleh. Syarat yang kedua adalah beriman, karena tanpa amal soleh tidak akan mendapatkan atau tidak mendatangkan pahala. Syarat iman adalah harus yang namanya tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati, wal iqraru bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan dia dengan bersyahadat, dan juga dia harus bisa membuktikan dengan perbuatan dirinya dalam melaksanakan amal soleh. Ketika dia mampu melakukan itu semua, disitulah Allah memberikan janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti akan memberikan dirinya sebuah kehidupan yang baik, yang thayyib bagi dirinya. Tapi seringkali kita ini lupa terhadap semua hal tersebut. Banyak sekali keganjilan-keganjilan yang menjadi fenomena di masyarakat kita. Mungkin banyak di antara kita yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Tapi banyak di antara kita pun mampu malah untuk melakukan wisata untuk mengganti suasana dalam kehidupan kita, entah ke dalam negeri ataupun ke luar negeri. Banyak di antara kita yang mampu untuk membaca pesan dari berbagai macam media sosial berjam-jam bahkan berhari-hari. Tapi berapa banyak di antara kita yang tidak mau memampukan diri kita untuk membuka satu lembar saja setiap hari Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi syafaat kita ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Berapa banyak di antara kita yang mampu untuk membeli pulsa, mengisi handphone kita. Tapi berapa banyak di antara kita juga yang masih melakukan perhitungan ketika kita diperintahkan sedekah lillahi ta'ala. Dan masih banyak lagi keganjilan-keganjilan yang mungkin menjadi sebuah fenomena miris di antara kaum muslimin. Kita mampu berbagai macam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia kita, tapi seringkali kita ini tidak mau memampukan diri kita untuk mencari bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak kita, yang tentunya itu menjadi bekal yang akan selama-lamanya. Sedangkan kita pun sama-sama tahu kita akan meninggalkan dunia ini dengan sekejap saja. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita muhasabah diri kita sendiri, sejauh mana kemampuan kita ini dalam melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita sudah bisa dan mampu memaksakan diri kita untuk beramal soleh. Karena tanpa adanya terpaksa atau keterpaksaan, kita tidak akan pernah mampu untuk berbuat amal soleh lillahi ta'ala. Karena dari sebuah keterpaksaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itulah yang akan menjadi akhir daripada hidup kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir daripada hidup kita husnul khotimah dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan berbagai macam amal soleh di dunia ini dan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Fa innallaha azza wa jalla qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal muslimun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif wulatal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ij'al biladana Indonesia aminan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wafiq imamana wa waliyu amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna 'abdan syakura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.